Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ametisa Sonya Fidarini dari Teknik Geologi 2019 dengan NIM 5 digit terakhir 40105 yang akan mempresentasikan Big Data for Geology. Terdapat 5 outline dari presentasi saya, yaitu yang pertama adalah apa itu Big Data, kemudian untuk apa itu Big Data, kemudian apa saja karakteristik Big Data, dan ada Big Data Analisis Teknologi, dan yang terakhir adalah case study. Kita masuk ke outline yang pertama, yaitu apa itu Big Data. Dikutip dari laman Teknokompas, Big Data adalah konsep pengelompokan atau pengumpulan data dalam skala besar yang terdiri dari berbagai macam jenis data, meliputi data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Sedangkan, dikutip dari definisi McKinsey Global pada tahun 2011, Big Data dapat didefinisikan dengan data yang memiliki skala, yaitu volume, distribusi, yaitu velocity, keragaman, variety, yang sangat besar dan atau abadi sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur, teknikal, dan metode analitik yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru, yaitu informasi yang bermakna. Kemudian, dikutip dari merdeka.com, kegunaan atau tujuan dari Big Data itu sendiri adalah sebuah informasi yang digunakan dalam proyek pembelajaran mesin, permodelan prediktif, dan aplikasi analitik lanjutan lainnya. Kemudian apa saja karakteristik Big Data? Ada karakteristik Big Data yang disingkat menjadi 5V, yaitu V pertama adalah volume. Yang volume yang dimaksud adalah Big Data pasti memiliki jumlah data yang sangat besar, maka dari itu karakteristik yang ditonjolkan yaitu volume atau kuantitas dari data yang mampu ditampungnya. Karena Big Data sendiri adalah gabungan dari sangat banyak data yang tergabung dalam suatu platform dan ada beberapa platform sendiri, maka dari itu volume yang dimaksud sudah sangat jelas besar sekali. Kemudian ada velocity. Velocity atau kecepatan adalah ciri khas dari Big Data. Karena adanya penggunaan internet untuk mengakses Big Data, penginputan data terjadi secara instan dan real time. Penginputan data dan penghasilan outputnya dibantu dengan kecepatan internet. Maka dari itu, suatu data yang kita masukkan akan kita dapatkan hasilnya dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian variety. Variety yang dimaksud adalah keberagaman dari big data pada keseluruhan platform. Satu platform saja sudah memiliki sangat banyak keberagaman big data, maka bisa dibayangkan jika ada lebih dari satu platform. Platform yang dimaksud adalah suatu tempat di mana data digunakan, semisal contohnya adalah Twitter, memiliki sudah banyak sekali big data. Namun jika hanya Twitter saja yang sudah banyak, bisa dibayangkan seberapa banyak jika ada beberapa platform seperti Instagram, Facebook, dan yang lain. Kemudian ada veracity. Veracity adalah ketepatan dan keakuratan data yang dihasilkan big data yang sangat mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Maka dari itu, veracity atau ketepatan kebenaran menjadi salah satu karakteristik dari big data ini. Keputusan atau ketepatan data yang diambil mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Jika terjadi suatu error dan kesalahan yang dihasilkan oleh big data, maka akan banyak sekali aspek kehidupan yang terpengaruh. Kemudian ada value, yaitu seberapa besar suatu platform dihargai atau disukai oleh penggunanya menjadi salah satu karakter yang dimiliki big data. Bisa dibayangkan ketika ada suatu platform yang disukai oleh penggunanya, yaitu Instagram sebagai contoh, maka seberapa besar value yang dimiliki olehnya. Kemudian di sini ada beberapa analisis dari teknologi yang digunakan untuk big data, yaitu yang pertama ada Apache Hadoop. Apache Hadoop adalah sebuah framework yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan dan pemrosesan data yang besar serta secara terdistribusi dalam klaster komputer menggunakan model pemrograman sederhana. Hadoop terinspirasi dari teknologi yang dimiliki oleh Google seperti Google File System dan Google MapReduce. Kemudian ada Apache Hive. Apache Hive adalah sebuah framework SQL yang berjalan di atas Hadoop. Hive mendukung bahasa pemrograman SQL yang memudahkan untuk melakukan query dan analisis data berukuran besar di atas Hadoop. Kemudian ada yang terakhir adalah case study. Case study yang diambil terdapat dari paper yang berjudul Artificial Intelligence in Oil and Gas Upstream, Trends, Challenges, and Scenarios for the Future, yang disusun oleh Korotiv dan Tekik pada tahun 2020.
Yang diambil dari paper tersebut adalah pemanfaatan big data pada dunia migas, oil and gas, yang beberapa di antaranya adalah yang pertama, artificial intelligence dapat membantu dan memandu kegiatan eksplorasi migas. Kemudian adanya artificial intelligence yang dapat membantu mengembangkan lapangan migas yang dapat dieksplorasi. Contohnya dalam hal membuat permodelan yaitu seismik, bawah permukaan, dan lain sebagainya. Kemudian artificial intelligence yang dapat digunakan untuk memperkirakan efektivitas biaya dalam kegiatan eksplorasi migas. Dan yang terakhir adalah artificial intelligence dapat digunakan untuk memantau kesehatan dan keselamatan pegawai selama kegiatan berlangsung. Maka dari itu, dari beberapa hal yang dicantumkan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan big data sebagai artificial intelligence dapat sangat membantu dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas itu sendiri. Sekalipun kegiatan yang dilakukan masih menggunakan tenaga manual, yaitu tenaga manusia, tapi dengan adanya artificial intelligence dan penggunaan big data akan sangat membantu. Sekian pemaparan tentang big data dalam bidang geologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya Amiti Sassonya dari Teknik Geologi Undip 2019. Undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.